Laguna sampai Eka di Debbie Bergaul yuk. Say, sutra jambore bukopin puasa ya say. Akika Mawar Makassar Indang. Salomita berbukopin puasa. Selamat berbuka puasa. Indang adalah soto Betawi ala-ala La Bodega. Endol say. Pakarena nasi putih rai pakai emping sama sambal say. Cocok. Salomita berbukopin puasa. Yuk. Saya ketemu Laguna, ketemu lagi sampai Eka di Debbie Bergaul. Kali orang Indang Eka Sutra bersamde dengan, kali ini Eka sudah bersama dengan Billy Lantang. Thank you diundang. Udah lama ya ketemu ya? Lama banget gak ketemu dulu, kita pernah bareng ya say. Acaranya namanya Jalan-Jalan. Yes, buat Metro TV. Buat Metro TV bersama BDI Broadcast Design Indonesia Richard Buntario. Yes. Ke Jepang sama ke Jepang ya waktu itu ya? Ke Jepang. Seru desa itu udah tahun 2000 awal ya pertengahan 2000 lah. Sebelum 2010. Sebelum 2010 ya, antara itu 2000 dan sama 2010. almarhum Robi Tumewu. Almarhum Robi Tumewu juga ikut. Terus siapa lagi ya, rame-rame lah kita ya. Iya, udah seru banget. Seru ya? Gue masih ada foto-fotonya. Oke, sekarang kita ngobrol sama Billy-nya. Bill ceritain, Yey lahir besar di mana? Gua anak Jakarta. Anak Jakarta, Jadi, lahir Jakarta Pusat, Selatan. Lahir Jakarta Pusat, gua anak Menteng sebenarnya. Anak Menteng. Jadi gua lahir dibesarkan di Menteng. Berapa saudara? Berlima sebenarnya, tapi kakak gue yang paling tua itu udah nggak pernah tinggal di sini. Kita berempat di sini. Oke, yang paling tua di mana? Di Belanda. Oh di Belanda. Iya. Terus anak kedua. Anak kedua. Oh, sama adik-adik. Yes. Di sini sekarang. Yes. Terus masa kecilnya gimana? Masa kecil gue dibesarkan sama kedua orang tua yang perbedaan sukunya luar biasa banget karena bokap Manado, nyokap gue bener asli India. Oh, India. Asli India. Asli India. Asli India, tapi lahir di Jawa Timur. Jadi ada budaya Jawa Timur, ada budaya India, ada budaya Belanda. Terus karena mereka besar di zaman Belanda sama budaya Manado lah di rumah gua gitu. Sampai ya pokoknya berarti lahir sampai sekarang ya di Jakarta aja nggak kemana-mana. Gue sempat tinggal di Amerika 13 tahun. Oh sempet. Lulus SMA. Lulus SMA gue berangkat tahun 86, tua ya. Tahun 86, terus gue gue tinggal di sana. Gue sekolah, selesai sekolah, kerja sampai S2 tuh pokoknya gue di sana lah. Terus balik. Ambil apa? Gue ambil terakhir gue ambil Master Science in Management namanya. Sampai ke S2 lah pokoknya. Sampai S2. Terus akhirnya apa yang membuat dia pulang kembali ke Jakarta? Emang gue pengen pulang. Oh, emang pengen pulang. Gue nggak pengen tinggal di sana gitu. Memang gue pengen pulang ke sini terus gue balik dan gue bertobat nih di sini. Kok bertobat? Gue bandel soalnya dulu. Tapi gue secara akademis oke. Iya. Bandelnya kayak apa sih? Bandelnya anak-anak kali? Ya bandel-bandel biasa lah. Terus udah gitu akhirnya gue kan gue dibesarkan di keluarga yang istilahnya kalau udah di Kristen tuh Kristen banget gitu ya. Pakai Kristen. Terus ya udah akhirnya gue tahun 98 gue bertobat, terus gue mulailah di situ perjalanan mulai berkhotbah gitu, tahun 98 sebenarnya. Berkhotbah tahun 98? Iya, awalnya. Berarti udah lama banget. Udah lama banget, udah 28 tahun. Dorongan apa yang membuat Ye terus kan butuh keberanian loh. Iya, awalnya gue dijorokin. Jadi gue disuruh sama tante gue khotbah di kantornya dia. Terus dikasih waktu setengah jam, gue tulis khotbahnya, terus gue latihan di depan kaca. Udah gue latihan depan kaca, terus 10 menit khotbahnya udah selesai. Gue mikir gini, buset, ntar 20 menit gue ngomong apa nih? Tapi ya gitulah, akhirnya dengan nervous itu gue makin sadar ketika itu melakukan itu bukan gue yang bekerja lah, Tuhan yang
Tuhan yang yang berbicara bekerja, lewat yang gue gitu. berbicara. Iya. Oh, Mulai dari situ sih. Oke, mulainya dari situ. Iya. Itu ya udah terus menikah atau udah menikah? Belum. Pada saat itu belum? Belum. Terus gimana Terus ketemu? Akhirnya sekarang anak udah 2, udah 26 tahun sampai 19 tahun. Proses ketemunya gimana sama istri? Ya dikenalin lah begitu. Dikenalin, terus di Jakarta cocok menikah, terus akhirnya ya. Tahun berapa menikah? Tahun gue juga lupa tahun berapa. Udah lama lah pokoknya. Jadi waktu kita ke Jepang, acara ke Jepang itu ya udah menikah tuh? Udah dong. Udah anak ya? Gue udah 8 tahun kalau nggak salah ya, 9 tahun gitu, udah. Okay. Sekarang gue baru ngalamin namanya empty nester karena anak bungsu gue baru pergi kuliah, jadi gue kosong nih, gue di rumah benar-benar pacaran lagi seperti dulu gitu. Iya. Tapi kesibukan berkhotbah ya masih terus dari tahun 98 itu sampai akhirnya ya benar-benar diuji pada saat dia kena itu. Cancer itu tahun berapa sih? Tahun 2019. Itu gimana? Gua lagi nggak ada apa-apa aja. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa-apa, cuman karena gue nggak pernah cek darah kan. Gue orangnya tuh takut jarum. Jadi gue takut jarum, gue nggak pernah cek darah. Terus tiba-tiba ternyata gue udah kena cancer itu gara-gara deodoran. Gara-gara deodoran yang gue pakai tuh gue gatel di sini kan, di ketiak. Tapi lo cuekin? Gue cuekin. Terus itu udah masuk, ternyata tuh udah berubah jadi cancer. Jadi cancer, gue nggak sadar. Tiba-tiba gue lemes. Gue nggak ada demam, nggak ada apa, nggak cuman meriang doang. Tiba-tiba malam-malam gue lagi gosok gigi, gubrak di kamar mandi pingsan. Karena darah merah gue tinggal 4 ternyata. Mestinya normalnya? 15. Kalau cowok berapa? 13, 14, 15 lah normalnya. Jeblok lah pokoknya. Jadi gue gubrak, dimasukin rumah sakit. Terus ternyata dokternya bingung, Pak ini kenapa darahnya hancur semua, jeblok semua gitu kan, ada darah merah, ada trombosit, ada darah putih, semuanya hancur gitu. Dia bilang ini nggak bener nih Pak, dia bilang gitu. Nah di situ gue mulai curiga, terus gue Google dong, kalau darah turun semua apa? Nomor 1 tuh kanker darah. Gue deg-degan tuh di situ. Akhirnya belum dites juga, akhirnya betul-betul gue dilarikan ke Singapura di akhir tahun itu, diagnosanya keluar, dan disitulah gue divonis mati. Karena 85% dari darah gue udah cancer semua. Berapa lama tuh ininya dari ye tahu sampai kejadian? Jadi gue 10 Desember 2018 gue gubrak di kamar mandi. Diagnosanya di Singapura keluar 2 Januari 2019. Jadi kira-kira sekitar 2 mingguan lah ya dari situ. Dan di situ gue divonis mati. Dokter udah bilang ini life expectancy-nya lu nih sekitar 3 bulan. Gitu. 3 bulan? 3 bulan. Sekitar 3 bulan, udah gitu kalau paling panjang tuh 6 bulan. Gitu. Jadi, Ye gimana rasanya sebagai Ye selalu berkhotbah, selalu mewartakan, itu gimana? Itu yang pertama kali? Perjalanan iman gue mulai di situ lah. Jadi gue waktu dokter masuk ke kamar, di pagi hari itu gue lagi baca Alkitab, terus ada ayat berbunyi begini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Ayatnya bunyinya begitu. Siang-siang hari dokternya datang. Dia bilang, lo pokoknya nanti kalau di kemo, lo akan dimasukin cairannya itu keras banget, karena udah gak ada harapan. Terus nanti kalau dimasukin tuh lewat dada, dan setelah 1 minggu, lo akan kolaps badan lo, karena dia cairan itu bukan hanya nyerang kansernya, tapi nyerang organ-organ yang baik kan. Jadi organ lo akan hancur, terus ini yang paling ngeri. Kalau cairan itu jatuh ke tangannya suster, udah kayak raksa. Jadi dia melepuh tangannya satu tetes aja. Nah lu bisa bayangin yang masuk ke badan gue tuh 3,5 liter 1 minggu. Makanya dia bilang hancur lah badan lo hancur. Lo masuk ICU, lo pakai ventilator, lo koma mati, digituin. Setelah pengobatan. Terus gue bilang gini, ngapain diobatin? Iya. Terus dia bilang ya memang karena udah nggak ada harapan. Jadi ini udah the last resort. The last resortnya begini udah. Nah udah perjalanan iman gue mulai dari situ. Nah, waktu dokternya keluar, sebelum dia keluar, dia minta gue sama istri gue tanda tangan supaya kalau misalnya sampai gue meninggal, istri tidak akan tuntut rumah sakit, gitu loh. Nah, udah. Nah, waktu dokternya keluar, kita pegang tangan nangis. Tiba-tiba ada suara Tuhan ngomong di hati gue, Bill, ingat nggak tadi pagi kamu baca apa? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ingat aku sudah menyerahkan diriku di kayu salib, aku sudah memberikan kesembuhan kepada kamu di kayu salib. Itu gue nangis, tiba-tiba gue keluar kata-kata begini, kenyataan yang dokter katakan kepada gue harus tunduk sama kebenaran firman. Itu menjadi ucapan iman gue tiap hari. Gitu. Dan setiap kali darah gue jeblok tiap hari makin hancur, itu gue berdoanya begitu sama istri gue. Dan gue percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan di kayu salib. Itu menjadi iman kita bersama.
Oke. Nah, yang terjadi yang sangat-sangat luar biasa adalah setelah 1 bulan, setelah gue memang mengalami proses-proses yang sangat kritis. Waktu saat kritis itu yang dia rasakan apa? Gue panas, gue 41 derajat, dan waktu... Tapi masih sadar terus? Pingsan lah. Gue begini-begini badan gue, begini-begini. Abis di kemo ya, begini-begini, terus 41 derajat, terus gue akhirnya kayak orang di fright gitu, panasnya gila-gilaan, gue pingsan. Itu kritis tuh. Dan itu setiap kali tempat tidur gue mau ditarik masuk ICU, gue bangun. Teng, nggak jadi. Mau masuk lagi ICU, teng, bangun lagi, dibangunin sama Tuhan gitu. Terus tiba-tiba dokternya ngelihat semuanya normal, nggak jadi, masukin lagi nggak apa-apa gitu. Jadi mendekati ICU berkali-kali, mendekati kritis-kritis yang mengerikan berkali-kali, tapi dipulihkan langsung saat itu. Dan singkat ceritanya, pokoknya setelah 1 bulan, tiba-tiba dokternya cek, ada 10 tim dokter, mereka nggak bisa ketemuin, kankernya hilang. Jadi 0%. Di situ, wah, gue nangis. Di situ gue bilang, inilah mujizat yang terbesar yang gue pernah alami. Yes. Dokternya, dia di dalam sejarahnya dia tidak pernah menemukan kasus seperti begitu, yang dalam 1 bulan hilang. Gitu. Dia bingung lah. Dia ngeliatin komputer, ini kan dokter di Singapura dengan semua data yang sangat lengkap dan akurat gitu loh, lab-labnya gitu. Jadi dia berasa banget imannya diuji juga ya pada saat itu ya. Banget lah. Iya kan? Banget. Dan satu hal yang gue selalu bilang sama teman-teman gue ketika mereka bilang, Bil, lu dapat mujizat kesembuhan. Gue bilang bukan. Mujizat yang gue terima tuh gue, istri gue, sama 2 anak gue diubahkan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena di dalam sebuah perjalanan iman, kalau lu nggak diubahin, karakter lu nggak menjadi lebih baik dari sebelumnya, buat apa? Karena bagi gue kesembuhan itu Tuhan tinggal balikin tangan sembuh. Betul. Tapi perubahan karakter memerlukan respon kita. Betul. Gitu. Jadi di perjalanan iman itu kitanya yang berubah lah gitu. Kitanya harus jadi lebih dewasa gitu dan lain sebagainya. Gitu. Semuanya ikut mengalami, anak-anak, suami, istri ikut mengalami ya. Anak gue yang pertama itu lagi duduk di bangku SMA kelas 3 mau ujian, yang kedua lagi di bangku SD mau ujian SD juga. Jadi mereka ngalamin sesuatu yang stressful lah pada saat itu. Dengan pengetahuan mereka yang mereka langsung buka Google, mereka langsung mikir bahwa bokap gue nggak balik nih. Mati udah, nggak balik ke rumah. Nah, salah satu doa gue bilang gini, Tuhan, saya mau balik pulang ke rumah bukan di dalam kantong jenazah, tapi gue mau balik pulang sehat. Dan gue mau menghadiri kedua wisuda anak gue di kelas 3 SMA sama 6 SD. Dua-duanya gue hadir. Wah, puji Tuhan ya. Nangis, bulan Juni gue hadir akhirnya. 2019 itu. Dan persis sebelum COVID. Jadi pas COVID kan Singapura lockdown. Iya. Udah pulang gitu. tuh. Udah balik, udah beres. Udah sembuh. Jadi begitu dinyatakan hilang kansernya nggak ada, udah boleh pulang. Atau masih ada perawatan lagi. Ada perawatan lagi, tapi ringan banget. Terus ada lanjutan lagi di Jakarta karena kita mau yang lebih murah, jadi kita pulang ke Jakarta, kita lanjutin lagi 2 bulan lagi. Jadi totalnya sampai bulan Mei. Terus sekarang cancer free udah. Free. Jadi bulan Mei gue keluar dari rumah sakit, gue tanya gini sama dokternya, ada obat nggak? Nggak ada. Kalau lo pusing minum Panadol aja. Jadi gue nggak pakai obat, gue keluar free. Terus sampai sekarang ya udah nggak ngalamin lagi itu apa namanya gejala-gejala yang dulu itu udah nggak ada. Jadi gue kan setiap bulan check up kan, check up darah, cek darah. Terus 6 bulan sekali. Terus sekarang udah lewat 5 tahun, semuanya bersih. Dan bahkan gue ngerasa gue secara fisik ya makin lebih strong, lebih kuat daripada gue yang dulu. Gitu. Oh gitu? Iya. Iya. Semuanya mungkin ya ada pesan-pesan kali, apa yang kayak tadi kan ya bilang itu gara-gara deodoran tapi kita cuekin, padahal itu udah mengganggu gitu ya. Sebenarnya gimana sih sebenarnya emang? Jadi gini, dokter tuh bilang gini, kalau lu gatel, lu pakai apapun produk ya kan sekarang produk banyak ya, bukan hanya deodoran aja. Lu pakai kosmetik, lu pakai sabun, lu pakai body lotion. Kalau badan lu gatel, stop. Karena badan kita tuh pandai, badan kita betul, badan kita tuh nolak dan kasih warning. Lu jangan udah dengan apa warningnya gatel gitu loh. Nah, you have to stop. Nah, gua nggak stop, gua nggak ngerti. Gua pakein terus udah gitu. Waktu saat itu kan gua ngelatih orang juga di gym, kan kita close encounter. Gua nggak mau bau badan dong, jadi gua pakai deodoran. Gua atau bodo amat pakai terus gitu. Nah, nggak ngerti. Gua pikir ntar juga hilang sendiri. Tapi udah 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jadi tuh kalau kita olahraga kan pori-pori kebuka. Dia masuk tuh pelan-pelan tuh, gitu. Nah, terus kemudian dokter nutrisi gue juga bilang salah satu yang bahaya tuh adalah laundry. Laundry tuh kita harus hati-hati. Kalau terima laundry, plastik harus dibuka gitu. Supaya di angin-angin 3-4 hari baru pakai bajunya gitu. Karena ada zat kimianya juga pasti gitu. Jadi hal-hal kayak begitu yang paling tidak bisa menjadi prevention lah. Supaya kita tidak kena zat-zat kimia itu gitu. Nah, kalau sampai gatal dalam kasus apapun, stop produknya. Gitu. Berarti nggak cocok.
Bukannya berarti lu nggak boleh pakai deodoran, kan Iya. semua badan beda-beda. Betul, Iya kan? deodorannya aja ganti. Iya, nah gua di dalam kasusnya gua udah ganti deodoran yang udah paling mahal deh. Udah paling mahal gue beli yang waktu itu kalau nggak salah adalah produk yang paling mahal banget. Bini gue bilang, ini pasti oke nih. Nggak bisa juga, karena ada kimianya. Akhirnya apa? Tawas. Emang udah paling bener deh. Nggak ada kimianya. Nggak ada kimianya, iya kan? Iya. Jadi itu yang paling oke, gitu. Itu paling oke. Paling natural lah pokoknya. Oke, gitu. oke. Iya. Terus akhirnya setelah itu kehidupannya seperti biasa lagi kembali. Iya. Gue dapat banyak pewahyuan lah di rumah sakit. Banyak dapat perjalanan iman itu, banyak dapat suara Tuhan juga yang gue tulis dan banyak lah pokoknya. Gitu. Jadi gue yang diubahkan secara karakter lah. Jadi menurutnya gimana? Sebenarnya kalau kita lagi terpuruk atau kita lagi dalam masalah nih, Bill, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Berserah aja atau gimana? Berserah itu sama Tuhan bukannya berarti kita menyerah. Berarti kita menyerahkan masalah kita kepada Dia. Artinya bahwa kita nggak sanggup, hanya Dia sanggup menolong kita, ya kan? Nah, ketika kita lakukan itu, kita akhirnya harusnya hidup kita tuh makin damai. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia punya keterbatasan lah. Dan ketika kita serahin sama Dia, disitulah harusnya kita nanya sama Dia, Tuhan, selagi ada proses ini, apalagi sih dari diri saya yang harus diubahkan. Karena masalah Tuhan tinggal rubahin gampang, penyakit Tuhan tinggal sembuhkan gampang, itu semuanya urusan Tuhan, ya kan? Tapi di dalam masalah itu kalau kitanya nggak berubah, kita nggak keluar dari masalah menjadi orang yang lebih baik, ngapain? Terus banyak juga kecenderungan orang kan membanding-bandingkan dirinya sama orang lain. Harusnya kita bandingin diri kita sama diri kita sendiri. Yang tahun lalu, Billy yang tahun lalu harus lebih baik dong daripada gue hari ini harus lebih baik daripada gue yang tahun lalu, daripada gue yang bulan lalu, gitu dong. Kan itulah kehidupan, mau ngapain? Kita cuma sebentar kok di sini, ya kan? Gitu. Jadi itu jadi prinsip lah, jadi prinsip hidup gue. Dan gue selalu bilang, Tuhan, gue mau jadi orang yang lebih baik lagi karakternya di hari yang kemudian. Gue lagi belajar tentang namanya meekness. Itu berarti kita punya kuasa untuk membalas, tapi nggak mau. Lebih murah hati. Itu kan nggak gampang gitu loh. Nah itu gimana sih kita naklukin diri sendiri gitu. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, kita. Yang paling menyolok di perubahan karakter Ye setelah kejadian itu? Gua menjadi orang yang gue tuh orangnya control freak sebenarnya, karena gue tuh kalau di teliti karakter kepribadian itu gue stabil cermat, dari dominan intim gue stabil cermat. Jadi gue orangnya yang selalu pengen kontrol sesuatu, semuanya harus perfect gitu ya. Di situ gue berubah, gue menjadi orang yang jadi ya udahlah terserah Tuhan deh. Gue jadi orang yang akhirnya fleksibel dalam hal kayak gitu. Menurut dia itu gimana? Lebih enak atau lebih damai lah hidup gue? Lebih damai ya? Iyalah, karena lebih damai. Bisa istilahnya kompromi iya, gitu kan? lebih berserah akhirnya. Iya. Kan berserah bukan menyerah, kan berserah. Iya, gitu. Setelah kejadiannya itu ada lagi nggak kejadian dalam hidupnya yang membuktikan kebesaran Tuhan itu? Setelah itu hal-hal yang sulit-sulit dalam hidup ini jadi apa ya? Jadi gue liatnya sebagai ujian. Jadi gue gini loh, kalau gue lihat masalah, gue lagi berada, udah pasti kita ada masalah, udah pasti ya. Ketika ada masalah, gue langsung bilang gini, ini kesempatan supaya gue naik kelas, lagi naik kelas. Ketika kita lihatnya dari sisi itu, kitanya nggak stres. Karena masalah udah pasti ada, masalah tuh bagian dari hidup. Udah nggak mungkin nggak ada, semua orang pasti ada masalah. Dan pasti ada ujungnya. Betul. Masalah proses menuju ke ujungnya itu kita sabar atau enggak, kembali kepada diri kita. Betul. Sekarang masalahnya gini, semua masalah itu ketika kita lewatin, semuanya itu tergantung kita nih responnya gimana, itu aja. Ya kan? Nah, banyak orang yang mengambil responnya tuh gegabah gitu, jadi dia lebih bereaksi daripada berespon. Misalnya gini lah, kita udah lihat lah di Jakarta misalnya, orang dikit-dikit berantem di jalanan, kalau kan emosi tinggi dan lain sebagainya gitu. Macet. Terus kemudian gebuk-gebukan, ada yang sampai fatal dan lain sebagainya. Buat apa gitu loh? Maksudnya dalam banyak hal, lo udah pasti itu masalah yang tiba-tiba kejadian. Masalah juga yang lain-lain juga pasti ada. Sekarang terserah kita mau ngapain gitu aja. Kembali kepada kita masing-masing kan, gitu. Betul. Nah kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini jadi ujian, saya harus lebih baik daripada yang saya yang sebelumnya. Kita akhirnya lihat masalah jadi kesempatan gitu loh. Jadi batu pijakan, kita naik lebih kita jadi pribadi yang lebih naik lagi gitu, naik kelas gitu loh. Oke. Bisa juga jadi batu sandungan, ya kan? Nah, kitanya jadi jatuh makin terpuruk, ya kan? Reputasi rusak misalnya gara-gara itu, gitu loh. Jadi semuanya tergantung kita kan? Iya kan? Gitu. Oke, Bill, yang terakhir nih. Iya. Ye ada yang masih diinginkan atau Ye merasa apa yang ada sekarang ini tinggal Ye tingkatkan lagi?
udah pasti gua di dalam musim ini ya, di dalam musim ini gua lagi betul-betul berdoa buat dua anak gua. Karena yang satu sebentar lagi lulus S2, yang satu lagi baru mulai kuliah. Di mana? Yang satu yang besar di LA, yang kecil di Sydney. Oke. Jadi agak jauh sih. Iya. Dan gua lagi banyak ngobrol sama mereka, banyak melihat karena mereka bentar lagi ini udah masuk ke marketplace, mau kerja, karirnya mereka seperti apa. Jadi musimnya udah berubah nih ke sini nih. Musim dimana mereka udah dewasa, mereka udah kuliah, mereka udah nentuin apa yang mereka mau. Dan kita udah balik pacaran lagi berduaan. By the way, gue udah baru punya anjing lagi. Tadi kan gue tinggal berdua nih. Iya. Jadi gue bilang sama Gaby, Golden Retriever. Masih 2 bulan, lucu namanya? deh. Namanya Luna. Lucu. Iya, lucu banget gitu. Lucu. Jadi ya musim berubah. Yeah. Nah, di dalam hidup itu musim pasti berubah. Sekarang tergantung kita mau ngapain gitu aja. Dan sekarang prioritas gue selain gue tetap melayani Tuhan dengan sosial media dan lain sebagainya, di sisi ini ya gue lagi terus fokus sama anak-anak. Musim berubah lah. Jadi sekarang kalau buat jadwal, gue harus bilang sama istri gue, kita punya 2 anak yang di 2 kota yang jauhan nih. Jadi yang bulan ini kemana, yang ini kemana, atau mereka pulang atau apa gitu, itu musim berubah udah. Gitu. Sedih sih, Iya. karena empty nester. Baru mulai tahun ini atau udah? Ini gue baru balik nih. Gue baru balik nganterin dia dari Sydney yang kecil, baru 2 minggu lalu. Istri gue baru besok baru balik. Jadi waktu gue di airport kemarin pisah sama dia, gue nangis-nangisan. Ya gue sendiri sih yang nangis. Dia juga katanya nangis, kata pacarnya. Jadi pas pisah, kita sama-sama cowok kan. Jadi sama-sama kayak belaga-belaga kuat gitu. Gue masuk ke dalam, gue nangis, dia ternyata nangis juga. Ya udah, sekarang besok Gaby nih yang balik dari sana. Jadi dia tinggal dulu lebih lama. Jadi ya dia kemarin telepon gue juga udah nangis. Oke. Aku besok balik gimana nih gitu. Ya udahlah, dia harus sekolah. Iya. Kamu balik juga. Aku juga butuh kamu juga di sini. Iya itu ya. Itu kan musim baru kan. Iya. Musim yang aneh gitu yang kita nggak pernah ngalamin gitu loh. Orang tua pasti akan, tapi harus tetap diingat bahwa anak-anak kadang-kadang kan punya dunianya sendiri. Punya goalnya sendiri. Jadi gue nanya sama nyokap gue, mah waktu gue berangkat tahun 86, mama gimana sikapnya? Terus gue nanya juga sama teman-teman gue yang udah empty nester. Gue bilang, lu gimana waktu anakku pergi? Gue belajar juga lah, sikap gue harus gimana gitu. Karena musim baru kan, musim yang gue nggak pernah masuk di dalamnya gitu. Iya. Dan kita kan deket banget sama anak-anak, jadi ya gitu deh, sedih lah. Say hi dong sama anak-anak. Ya guys, nonton ya dan share ini ya. I love you guys, I love you Raina, I love you Keiten. Oke, kalau gitu terima kasih banyak thank waktunya Bill ya. You Dev. Pokoknya kedoainnya juga sukses selalu sama istri, sama anak-anak semuanya juga. Thank you so much. Thank you. Oke, jangan lupa mampir-mampir di La Bodega dan sampai kita ketemu lagi. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eka di Debbie bergaul yuk.